Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa KKN 2021 Yai Syarifuddin, Posko 7 Desa Ranubedali 2, Kecamatan Ranuyoso. Berbicara tentang Desa Ranubedali yang memiliki penduduk sebanyak 7.136 yang tersebar di 7 dusun, yakni Dusun Kerajaan 1, Kerajaan 2, Guntoran, Weringinan, Gunung Ridang, Gunung Cili, dan Dusun Gunung Parang. Begitu banyak potensi yang dimiliki, mulai dari hasil pertanian, wisata, dan SDM-nya, sebagaimana yang telah kami temui di 4 dusun dampingan kami, yaitu Dusun Kerajaan 1, Weringinan, Gunung Ridang, dan Gunung Parang. Sebab di Desa Ranubedali sendiri ada 2 kelompok, Posko 3 dan Posko 7, yang mana sesuai kesepakatan kedua posko, kami mendampingi 4 dusun bagian utara. Posko kami terletak di Dusun Kerajaan 1, dekat dengan lembaga pendidikan Yayasan Nurul Falah. Di antaranya ada Madin, TPQ, TK, dan SMP. Sehingga tidak hanya fokus pada pendampingan masyarakat, kami juga diminta untuk membantu mengajar di beberapa lembaga, Madin siang hari dan TPQ setelah maghrib. Pengabdian kami juga dibuktikan dengan adanya sertifikat yang diberikan dari yayasan. Kami menemukan 5 permasalahan yang muncul di masyarakat dari keempat dusun tersebut. Di antaranya yaitu masalah sinyal, penerangan jalan, infrastruktur, dan masalah dalam sektor pertanian terkait hama tupai serta mahalnya harga pupuk kimia, dan juga sulitnya prosedur pembelian pupuk kimia. Setelah 18 hari kami melakukan riset di 4 dusun tersebut, kami memutuskan untuk fokus pada 2 dusun untuk dijadikan dusun dampingan kami, yakni Dusun Gunung Ridang dengan mengangkat masalah sinyal dan Dusun Gunung Parang dalam sektor pertanian terkait hama tupai dan mahalnya harga pupuk kimia. Alasan kami melepas kedua dusun tersebut dan fokus pada Dusun Gunung Ridang dan Dusun Gunung Parang karena di Dusun Kerajaan 1 dan Dusun Weringinan permasalahannya dirasa tidak nampak. Semisal ketika masyarakat ditanya terkait infrastruktur, contoh penerangan jalan itu sudah ada, jalan desa maupun jalan kabupaten itu sudah diaspal. Dan ketika ditanya mengenai pertanian, masyarakat tidak mempermasalahkan hal itu karena membeli pupuk tidak sulit seperti dusun yang lain. Sehingga kami memutuskan melepas kedua dusun tersebut agar tidak memakan waktu kami untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. 5 hari kami fokus di 2 dusun, namun akhirnya kami melepas 1 dusun, yaitu Dusun Gunung Ridang karena dirasa budgeting dan perizinan yang sulit untuk dijadikan aksi kami. Dan akhirnya kami fokus pada Dusun Gunung Parang untuk dijadikan aksi dengan mengangkat tema pertanian. Secara geografis, Dusun Gunung Parang terletak di Desa Ranubedali paling utara. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rejing Probolinggo dan Desa Lunalun. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Benih, Probolinggo. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tegalsono, Probolinggo. Jembatan ini adalah akses satu-satunya dari daerah Kabupaten Lumajang untuk menuju ke Dusun Gunung Parang. Dan untuk selebihnya, ada jalur yang bisa masuk ke Dusun Gunung Parang, tetapi harus melewati Dusun Gunung Geni dan Dusun Tegalsono, dan itu sudah memasuki wilayah Kabupaten Probolinggo. Dari segi sosial, di Dusun Gunung Parang sosial kemasyarakatannya sangat baik. Hal itu dapat terlihat dari kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat dalam perbaikan jalan yang ada di Dusun Gunung Parang. Dari segi ekonomi, masyarakat Dusun Gunung Parang rata-rata bekerja sebagai petani, penjual kelapa muda, pengrajin sapu lidi, petani sengon, peternak kambing dan sapi. Dari segi pendidikan, di Dusun Gunung Parang hanya terdapat 1 lembaga pendidikan non-formal, yaitu Madrasah Diniyah Rodotul Mutakin. Akan tetapi hal itu tidak menjadi masalah bagi masyarakat Dusun Gunung Parang, karena mereka sudah terbiasa menyekolahkan anaknya ke Desa Gunung Benih.
Dari segi keagamaan, masyarakat Dusun Gunung Parang keagamannya sudah baik. Hal itu terlihat dari kebiasaan melakukan sholat berjamaah di masjid dalam kegiatan sholat 5 waktu. Untuk kegiatan rutinan mingguan, yaitu kegiatan sholawatan yang diikuti masyarakat, ada yang khusus untuk jamaah perempuan yang dilaksanakan pada hari Jumat dan untuk jamaah laki-laki di malam Jumat. Berdasarkan hasil riset di Dusun Gunung Parang, kami menemukan beberapa permasalahan, yaitu masalah sinyal dan masalah tupai yang memakan kelapa tua, sehingga mengakibatkan warga Dusun Gunung Parang tidak bisa menjual kelapa tuanya, melainkan hanya bisa menjual kelapa muda saja. Serta masalah tentang mahalnya harga pupuk kimia, juga sulitnya prosedur untuk melakukan pembelian pupuk kimia. Pengangkatan masalah hama tupai ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat sendiri yang mengganti tanaman pangan mereka dengan pohon sengon, sehingga mengakibatkan akses tupai untuk meloncat dari pohon satu ke pohon lain sangat mudah. Menurut dari salah satu warga mengatakan bahwa masyarakat Dusun Gunung Parang menjadikan pohon sengon sebagai investasi untuk kebutuhan jangka panjang, dan hasil yang menjanjikan membuat mereka enggan untuk mengurangi jumlah tanaman sengon yang mereka miliki. Pengangkatan masalah mahalnya pupuk organik ini tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang banyak memiliki tanaman buah dan pohon sengon yang terletak di lahan milik mereka sendiri. Hal itu mengakibatkan mereka memerlukan pupuk untuk merawat tanaman tersebut agar bisa berbuah dan tumbuh besar. Berdasarkan hasil FGD dan mendengarkan keterangan dari beberapa pihak terkait masalah mahalnya pupuk kimia, ini menjadi masalah yang paling menyeluruh dan urgent untuk diselesaikan. Dalam melakukan FGD, masyarakat sangat setuju terhadap pengangkatan masalah hama tupai dan mahalnya pupuk organik. Masyarakat menyambut dengan antusias dan penuh semangat terhadap rencana penyuluhan tentang penanggulangan hama tupai dan pelatihan pembuatan pupuk organik. Setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat, kami membicarakan masalah ini dengan Bapak Abdul Halim selaku Ketua Kelompok Tani Dusun Gunung Parang. Dan beliau menyanggupi untuk menjadi penanggung jawab dalam acara penyuluhan tentang penanggulangan hama tupai dan pelatihan pembuatan pupuk organik. Saat melakukan action, kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian terkait penyuluhan tentang penanggulangan hama tupai dan pelatihan pembuatan pupuk organik. Kami mengundang Bapak Waspodo untuk menjadi pemateri dalam acara penyuluhan tersebut. Juga kami mengundang masyarakat Dusun Gunung Parang untuk bisa hadir dalam acara penyuluhan tentang penanggulangan hama tupai dan pelatihan pembuatan pupuk organik yang dilaksanakan di rumah Kepala Dusun Gunung Parang. Bapak Waspodo menjelaskan tentang tata cara pembuatan pupuk organik cair atau yang disebut dengan POC dan pupuk organik padat atau yang disebut dengan POP yang memiliki bahan dasar kotoran kambing dan barang-barang yang mudah dijumpai masyarakat. Bapak Waspodo menjelaskan tentang tata cara pembuatan pupuk organik cair atau yang disebut dengan POC dan pupuk organik padat atau yang disebut dengan POP yang memiliki bahan dasar kotoran kambing dan barang-barang yang mudah dijumpai masyarakat, sehingga ketika akan membuat masyarakat tidak akan merasa kesulitan. Untuk menindaklanjuti dari kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan di Dusun Gunung Parang, kami memberikan plakat rumah produksi pupuk organik cair (POC) dan pupuk organik padat (POP) untuk diletakkan di rumah Bapak Abdul Halim selaku Ketua Kelompok Tani Dusun Gunung Parang. Selain itu, kami juga memberikan label terhadap hasil olahan pupuk organik cair (POC) dan pupuk organik padat (POP) yang sudah jadi dan siap disalurkan ke masyarakat. Sekian hasil riset kami KKN Kuliah Kerja Nyata Kelompok 7 Desa Ranu Bedali 2 Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.